Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang siap belajar hari ini dengan Ibu? Ya, kalian harus siap ya, harus semangat belajar hari ini. Coba Ibu tanya terlebih dahulu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya pada sehat-sehat ya. Alhamdulillah hari ini juga Ibu dalam keadaan sehat. Nah, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Coba berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang seperti biasa juga sebelum belajar kita akan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat tidak ice breaking, tracing yang sebelumnya sudah Ibu ajarkan? Ya, masih ingat. Coba kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku ini tracing selalu riang gembira tracing agar aku bahagia tracing kepalaku tracing selalu riang gembira tracing agar aku bahagia tracing satu lagi pundak aku tracing selalu riang gembira tracing agar aku bahagia tracing. Nah, sudah selesai ya. Berarti kalian sudah semangat untuk belajar hari ini bersama Ibu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai keragaman seseorang. Dilihat dari apanya saja? Dilihat dari fisiknya. Ya, nah sebelumnya karena kita sudah belajar mengenai keragaman dari seseorang, nah sekarang kita akan belajar mengenai hari ini kita akan belajar mengenai keragaman kegemaran dan dilanjutkan dengan kegiatan ekonomi. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keragaman kegemaran ya. Di sini Ibu memiliki dua boneka. Yang ini namanya Greenie dan yang ini adalah namanya Pinky. Nah, ceritanya di sini adalah mereka memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Mari kita dengarkan cerita mereka ya. Halo, aku Greenie. Halo, aku Pinky. Sedang ngapain kamu di sini? Aku sedang jalan-jalan ke sini. Jalan-jalan? Jalan-jalan menggunakan apa? Aku jalan-jalan menggunakan sepeda karena kegemaranku adalah bersepeda. Wah, kegemaranmu bersepeda ya? Kalau kegemaranmu apa? Kegemaranku membaca buku dan menonton televisi. Wah, kegemaranmu juga berbeda ya dengan kegemaranku. Ternyata kita memiliki kegemaran yang berbeda. Iya ya. Nah, walaupun kita memiliki kegemaran, sebaiknya kita harus tetap saling menyayangi ya sesama manusia. Iya, betul. Nah, karena sekarang sudah telat, aku akan pulang dulu ya. Ya udah, aku juga akan pulang ya. Ya udah, dadah, dadah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Greenie dan dari Pinky. Nah, tadi kegemaran dari Greenie apa? Ya, membaca buku dan ya menonton televisi. Kegemaran Pinky tadi apa? Bersepeda. Mereka memiliki kegemaran yang berbeda ya. Nah, walaupun memiliki kegemaran yang berbeda, tapi mereka tetap saling menyayangi. Nah, selanjutnya Ibu juga memiliki kegemaran yang berbeda. Begitupun juga kalian. Nah, sekarang kalian bisa menuliskan kegemaran dari setiap anggota keluarga kalian. Yang pertama ada ayah, kemudian ibu, kakak, adik, dan kegemaran kalian sendiri. Nanti dituliskan ya. Nah, tadi sudah Ibu tugaskan kan menuliskan kegemaran anggota keluarga kalian. Coba, tadi yang harus dituliskan anggota keluarganya siapa saja? Ya, betul. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, teman kalian tadi sudah menuliskan kegemaran anggota keluarganya. Di sini ada kegemaran ayahnya adalah memancing. Kegemaran ibunya adalah menanam bunga. Kegemaran kakaknya adalah membaca. Dan kegemaran adiknya adalah bersepeda. Nah, dari kegemaran ini pasti setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Ada ayahnya yang gemar mengoleksi motor? Pasti ada. Ada ayahnya yang gemar mengoleksi burung? Pasti ada. Ada ibu yang gemar
membuat kue pasti ada. Ada kakak yang gemar mengoleksi kucing, mengoleksi buku, pasti ada. Nah, kegemaran itu sangat beragam karena setiap individu adalah makhluk yang berbeda, betul sekali. Nah, coba ada tidak manfaat dari perbedaan kegemaran? Coba manfaatnya apa? Siapa yang tahu? Iya, betul. Yang pertama apa? Saling menghargai perbedaan kegemaran anggota keluarga. Manfaat yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Iya, betul. Bisa saling berbagi perbedaan kegemaran. Misalnya adalah kegemaran adik tadi adalah bersepeda. Nah, ketika kakaknya akan pergi ke suatu tempat, tentu saja bisa diantar oleh adiknya. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari perbedaan kegemaran. Betul. Nah, setiap individu itu kan kegemarannya berbeda-beda. Coba kita di lingkungan ada juga keberagaman? Ya, betul, pasti ada keberagaman dari kegiatan ekonominya. Salah satunya yaitu ada produksi, ada distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, Ibu punya teks cerita yang judulnya adalah kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Coba kalian baca terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan kalian sudah Ibu tugaskan untuk membaca teks mengenai kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Nah, setelah membaca, pasti tentu saja kalian sudah mendapatkan informasi atau isi yang sudah kalian dapatkan dari teks tersebut. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, ada di mana Kabupaten Tabanan tersebut? Ya, betul, Kabupaten Tabanan ada di Provinsi Bali, tepatnya di bagian selatan Pulau Bali. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kembali, kira-kira isinya menceritakan tentang apa ya kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan tersebut? Iya, betul, menceritakan tentang semua kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Tabanan. Misalnya ada apa saja tadi? Iya, ada pertanian, kemudian peternakan, iya, kemudian perkebunan, terus iya, objek wisata. Jadi ada 4 kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Tabanan ini: pertanian, peternakan, perkebunan, dan objek wisata. Ya, betul sekali. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki papan kuis. Seperti biasa ya, ketika belajar dengan Ibu, kalian akan mengambil soal dari papan kuis ini. Kemudian nanti seperti biasa kalian akan Ibu bagi ke dalam 4 kelompok ya. Nah, sekarang kelompok pertama akan mengambil papan kuis yang mana? Amplop yang mana? Yang kupu-kupu. Baik, Ibu ambil ya soalnya. Ya, ini soal untuk kelompok pertama mengenai pertanian di Kabupaten Tabanan. Pertanyaannya adalah, apa saja hasil pertanian dari Kabupaten Tabanan? Yang kedua, tuliskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat Tabanan dari hasil pertanian tersebut. Nah, seperti biasa ya, kelompoknya sudah ada. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 akan mengambil yang mana? Yang mengambil yang bunga, boleh. Kita ambil dulu ya. Nah, kelompok 2 mendapatkan adalah perkebunan. Ya, apa saja hasil perkebunan dari Kabupaten Tabanan? Kemudian tuliskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat Tabanan dari hasil perkebunan tersebut. Nah, selanjutnya kelompok 3 akan memilih amplop yang mana? Boleh yang daun ya, kita buka yang daun. Nah, yang daun di sini ada tentang objek wisata. Nah, pertanyaannya, apa saja hasil di mana saja objek wisata dari Kabupaten Tabanan? Kemudian tuliskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat Tabanan dengan adanya
tempat-tempat objek wisata tersebut ya. Kemudian yang terakhir, kelompok 4 akan memilih amplop yang mana? Oke, yang bintang ya, kita buka. Pertanyaannya untuk kelompok 4 adalah apa saja hasil peternakan dari Kabupaten Tabanan. Kemudian yang kedua adalah tuliskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat Tabanan dari hasil peternakan tersebut. Nah, setiap kelompoknya sudah mendapat masing-masing pertanyaannya ya. Nah, ini dibagikan dulu ke dalam 4 kelompok. Nah, kalian mengisinya setiap kelompok di kertas yang ibu berikan ya, di bagian putih dari kertas ini. Tidak di bagian yang belakangnya ya. Setiap kelompok ibu bagikan 1 lembar. Nah, ketika sudah selesai, nanti hasil jawabannya akan ditempel di depan kelas ya. Ini untuk kelompok pertanian, dan ini untuk kelompok peternakan, ini untuk kelompok perkebunan, dan ini untuk kelompok objek wisata. Nanti akan ibu tempelkan dan hasilnya bisa kalian tempel di kelas ya, sebagai hiasan dan sebagai informasi juga untuk kalian. Nah, setiap kelompoknya sudah selesai mengerjakan soal-soal dari papan kuis yang telah kalian pilih sendiri ya tadi ya. Untuk kelompok 1 tadi kebagian tentang apa? Tentang pertanian. Iya, di sini dari kelompok 1 adalah hasil pertaniannya adalah padi. Kemudian hasil produksinya banyak ya, ada hasil produksi, distribusi, dan konsumsi yang telah diisi oleh kelompok 1, 2, dan 3. Ibu tempelkan terlebih dahulu ya, kemudian kita nanti akan bahas secara bersama-sama. Nah, ini adalah hasil dari setiap kelompoknya. Di sini kelompok pertama mengenai pertanian. Di sini kita bahas secara bersama-sama ya. Coba hasil pertanian di Kabupaten Tabanan ada apa tadi yang utama? Iya betul, ada padi. Nah, menurut kelompok pertama, hasil produksi dari hasil padi sebaiknya diproduksi dalam bentuk beras. Kemudian hasil padi tersebut bisa didistribusikan ke tempat penjualan beras. Dan kemudian yang terakhir, konsumsi dari hasil pertanian tersebut bisa dikonsumsi oleh masyarakat sebagai bahan baku utamanya. Kemudian di sini manfaat dari pertanian di Kabupaten Tabanan tersebut adalah manfaatnya kebutuhan dasar dari masyarakat bisa terpenuhi. Nah, kemudian kita lanjut ya ke kelompok 2, ada peternakan. Ya, di sini peternakan utama di Kabupaten Tabanan ada apa tadi? Ya betul, ada ayam, sapi, dan kambing. Nah, di sini kita lanjut ke kegiatan produksi dari ayam, sapi, dan kambing. Bisa diproduksi secara mentah untuk didistribusikan ke tempat yang membutuhkan daging-daging. Kemudian distribusi hasil perkebunan peternakan bisa didistribusikan ke hotel-hotel, restoran, dan lain-lainnya. Kemudian konsumsinya, hasil perkebunan bisa dikonsumsi oleh pelanggan yang ada di restoran maupun orang-orang yang mengunjungi hotel-hotel. Ini semua informasinya didapat dari teks kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Ya, sudah betul ya semuanya. Kemudian kita lanjut ke perkebunan. Di sini hasil perkebunannya ada toge, kubis, dan terong. Menurut kelompok 3, kegiatan produksinya bisa diproduksi secara mentah untuk didistribusikan ke pasar. Kemudian distribusinya hasil peternakan ini didistribusikan bisa ke pasar, bisa ke tempat-tempat yang menjual sayuran-sayuran mentah seperti itu. Kemudian lanjut, yang menjadi konsumennya adalah masyarakat sekitar di Kabupaten Tabanan. Manfaatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita lanjut ke objek wisata yang ada di Kabupaten Tabanan. Di sini ada apa tadi? Ada tanah lot, kemudian ada alas kedaton, kemudian ada beduhul, kemudian ada ulun, kemudian ada kebun raya Eka Karya. Nah, dari di sini kegiatan produksinya bisa adalah menyiapkan
tempat-tempat wisata semenarik mungkin untuk menarik perhatian turis ataupun masyarakat lokal. Kemudian distribusinya adalah di tempat itu sendiri. Kemudian konsumennya atau konsumsinya adalah para pengunjung, baik masyarakat lokal ataupun turis, seperti itu. Semuanya sudah betul yang 4 kelompok di sini? Ya, betul, sudah betul. Semua dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mencakup informasi yang ada di dalam teks kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Nah, sekarang coba Ibu ingin bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Iya, menyenangkan. Ya, selanjutnya kita akan belajar menyenangkan lagi ya. Coba dari pembelajaran kali ini dengan Ibu yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, coba yang pertama ada apa saja? Iya, mempelajari tentang perbedaan kegemaran setiap anggota keluarga. Yang kedua ada apa? Iya, ada manfaat dari kegemaran. Tadi manfaatnya apa saja? Saling menghargai, kemudian bisa saling membantu atau saling berbagi kegemaran satu dengan anggota keluarga yang lainnya. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini tentang apa? Iya, membaca teks kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Yang isi teksnya ada apa saja tadi? Iya, kegiatan ekonomi berupa pertanian, ada peternakan, perkebunan, dan objek wisata. Dari keempat kegiatan ekonomi ini mencakup kegiatan distribusi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya, betul. Nah, karena kalian sudah selesai belajar hari ini, coba sekarang Ibu akan berikan soal-soal untuk kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, Ibu akan tulis dulu soalnya terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah Ibu selesai menulis, kalian bisa mencatatnya di buku catatan dan menjawabnya ya secara tepat. Kalian bisa sambil menulis ya, kita bersama-sama menulisnya. Nah, ini pertanyaannya ya. Yang pertama, coba tuliskan 5 kegemaran teman sekelasmu. Pasti kegemarannya beragam kan? Nah, yang kedua adalah kegiatan ekonomi apa saja yang ada di sekitar rumahmu. Nah, di sini kan kalian tinggalnya berbeda-beda ya antara teman yang satu dengan yang lainnya. Tuliskan coba kegiatan ekonomi yang ada di sekitar rumah kalian secara tepat ya. Nah, tadi kalian sudah menjawab pertanyaan dari yang sudah Ibu berikan di depan ya. Nah, karena pembelajarannya sudah selesai, jadi nanti kalian harus mempelajari kembali tentang apa yang sudah dipelajari hari ini bersama Ibu. Nah, bagaimana tadi pembelajarannya menyenangkan? Iya, tadi sudah dijawab ya, pembelajarannya sangat menyenangkan karena pembelajarannya sudah selesai. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini bersama Ibu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.